Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akbarur Muhammad Hadiansa dengan mata kuliah pengenalan pola paralel A. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Identifikasi Tanaman Buah Tropika Berdasarkan Tekstur Permukaan Daun Menggunakan Jaringan Saraf Tiruan. Berikut adalah keterangannya. Penulis Muhammad Asyar Gagamalaru, penerbit Institut Pertanian Bogor. Tahun 2013, halaman 73 sampai dengan 82. Kita mulai dari latar belakang. Indonesia merupakan salah satu negara dengan keanekaragaman tanaman buah tropika yang cukup tinggi. Keanekaragaman tanaman buah tropika tersebut merupakan satu tantangan dalam melakukan identifikasi. Identifikasi berdasarkan daun merupakan identifikasi yang lebih mudah dilakukan karena daun akan ada sepanjang masa, sedangkan bunga dan buah mungkin hanya ada pada waktu tertentu. Identifikasi tanaman menggunakan daun dapat dilakukan berdasarkan bentuk, tekstur, maupun warna citra dan daun tersebut. Pada penelitian kali ini, ekstraksi fitur grey level dari tekstur citra permukaan daun buah tropika digunakan sebagai input dari pelatihan jaringan saraf tiruan. Untuk proses identifikasi secara keseluruhan fungsi dengan menggunakan hidden neuron sebanyak 7, menghasilkan hasil akurasi terbaik yaitu 90%. Kemudian metode penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data berbagai jenis buah-buahan tropika yang diambil sampel citra daunnya masing-masing sebanyak 15 kali. Lebar dan luas daun tidak diperhatikan dalam pengolahan data. Tekstur menjadi dasar klasifikasi jenis buah-buahan tropika. Tekstur merupakan karakteristik intrinsik dari suatu citra yang terkait dengan tingkat kekerasan, granularitas, dan keteraturan. Susunan struktural zat. Dalam penelitian ini, hasil akuisisi pola tekstur pada citra daun akan dilakukan praproses dan ekstraksi ciri. Kemudian ada contoh data yang digunakan. Percobaan dilakukan untuk mengidentifikasi tanaman buah tropika berdasarkan tekstur permukaan daun bagian bawah dari citra buah belimbing, jambu biji, mangga, nangka, dan sawi. Permukaan daun bagian bawah dipilih sebagai pengamatan terhadap tekstur dikarenakan pola yang terlihat jelas bila dibandingkan bagian permukaan bagian atas daun. Saat dilakukan akuisisi citra menggunakan mikroskop digital, permukaan tekstur daun dari 5 tanaman buah tropika yang diambil masing-masing adalah sebanyak 10 citra. 8 citra digunakan sebagai data latih dan 2 citra digunakan sebagai data uji. Berikut adalah contoh data tersebut. Kemudian hasil praprocessing, ekstraksi fitur, seleksi fitur, klasifikasi fitur. Pada preprocessing, pada umumnya citra hasil akuisisi tidak dapat digunakan langsung sebagai input pada proses klasifikasi. Oleh karena itu, sebelum dilakukan klasifikasi, perlu dilakukan proses perbaikan citra dan melakukan reduksi dimensi dari citra menggunakan metode PCA atau Principal Component Analysis. Lalu ada ekstraksi fitur, merupakan langkah awal dalam menentukan parameter sebagai interpretasi analisis tekstur citra. Proses ini berkaitan dengan kuantisasi karakteristik citra ke dalam sekelompok nilai ciri yang sesuai. Dalam penelitian ini dilakukan dengan matriks konkurensi, yaitu suatu matriks antara yang mempresentasikan hubungan ketetanggaan antar piksel dalam citra pada berbagai arah, orientasi, dan jarak spasial. Lalu ada seleksi fitur. Untuk mendapatkan 13 fitur tersebut adalah dengan melakukan normalisasi dari matriks konkurensi hasil kuantisasi citra tekstur permukaan daun. Kuantisasi citra dilakukan dengan mengasosiasikan warna rata-rata dari menjadi tingkat grayscale. Untuk mendapatkan matriks konkurensi berbentuk bujur sangkar dengan jumlah elemen sebanyak kuadrat, jumlah level intensitas piksel pada citra yang mempresentasikan hubungan ketetanggaan antar piksel dalam citra berbagai arah, orientasi, dan jarak spasial. Klasifikasi fitur. Klasifikasi tanaman buah berdasarkan daun selanjutnya bisa dikombinasikan dengan bentuk shape atau warna dari daun, selain menggunakan tekstur saja sebagai fitur pengenalan cirinya. Lalu jenis pendekatan pola. Jenis pendekatan pola yang digunakan adalah menggunakan
Pendekatan pola secara statistik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya proses perhitungan secara rumus dan grafik statistik berdasarkan piksel yang diambil, sehingga dalam melakukan pengenalan pola pada tahun dapat teridentifikasi lebih akurat dan presentasi error lebih kecil. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.